hari ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa, yaitu terkait dengan Al-Quran dan kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender ini termasuk isu kontemporer karena sering sekali dijadikan sebagai alat atau sebagai isu atau sebagai topik yang seolah-olah gitu Quran atau tafsir Al-Quran tidak mendukung kesetaraan gender ini. Bagaimana sesungguhnya pandangan Quran mengenai gender ini? Betulkah seperti yang diperkirakan atau mudah-mudahan ya kita dapat perspektif yang baru, yang fresh ya, tetapi juga ya benar gitu, tidak hanya sekedar benar ya. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Ada paling tidak 6 hal ya yang biasa diobrolkan oleh para aktivis gender. Yang pertama itu mengenai asal-usul penciptaan perempuan. Apakah perempuan itu betul diciptakan dari tulang sulbi Adam, gitu. Tulang rusuk Adam ya. Karena itu tadi berkaitan dengan subordinasi laki-laki perempuan terhadap laki-laki, itu yang tadi disebut oleh Pak Hai. Terus yang kedua masalah konsep kewarisan, karena dalam kewarisan Islam khususnya laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 gitu. Karena itu dianggap atau dipandang ini tidak adil. Yang ketiga masalah persaksian. Karena persaksian perempuan itu setengahnya persaksian laki-laki. Kalau laki-laki cukup 1, perempuan harus 2 gitu. Lalu para mufasir ketika menafsirkan atau menjelaskan alasan kenapa perempuan harus 2 orang, di situ kemudian ada penjelasan-penjelasan mengenai tadi subordinasi tadi, bahwa perempuan lemah akal lah, perempuan itu sering lupa lah, dan lain seterusnya. Itu yang bikin tuduhannya para aktivis gender ini seolah mendapatkan pembenaran. Yang ketiga itu masalah poligami. Ya, bahwa laki-laki boleh beristri 4, tapi perempuan tidak boleh bersuami 4 gitu. Gitu ya. Ini nggak adil juga gitu. Dan juga sering terjadi penindasan dalam rumah tangga gitu. Kemudian terkait hak-hak reproduksi yang tadi disampaikan oleh Pak Ayi, usia nikah dan sebagainya, bahwa nikah muda itu merusak kemampuan atau alat reproduksi perempuan. Kemudian mengenai hak talak perempuan gitu. Kalau laki-laki kenapa boleh talak, kalau perempuan kenapa hanya boleh minta cerai gitu. Gak bisa mentalak suaminya ya. Lalu saya paham gitu ya. Ya, nah yang terakhir mengenai peran publik perempuan. Karena ada ayat Quran waqorna fi buyutikunna. Diamlah engkau di rumah. Kita yang menerjemahkan begitu. Sehingga kemudian ketika kelompok tertentu dari umat Islam memenangkan pertarungan politik, terjadi apa yang disebut dengan islamisasi perempuan, yaitu merumahkan perempuan. Gitu. Nah, kita lagi
lihat-lihat sebetulnya di Afghanistan itu terjadi lagi nggak perumahan perempuan itu. Gitu, itu yang 7 ya, ada 7 isu-isu gender yang ramai sekali dibicarakan, dan itu memang ada teksnya di tafsir-tafsir yang kita baca. Baik Kak, ya Pak Karman atau Nun ya, saya ingin menaikkan level diskusinya. Karena tadi udah dipantik oleh Pak Ai juga Bude sama Pak Karman ya. Jadi begini, ini yang fakta yang harus kita berawal dari fakta. Pertama, bahwa ketika Islam datang, jelas Islam itu mengangkat harkat derajat perempuan. Itu jelas sekali. Ada satu atau beberapa surat yang itu identik dengan perempuan. Ada surat Al-Mujadilah, ada surat Al-Mumtahanah, bahkan ada satu surat yang cukup panjang yang berjudul An-Nisa, itu yang perempuan. Tadi ya, Pak Ai sudah jelaskan. Dulu perempuan diwariskan, sekarang ketika Islam datang, zaman Rasul mewarisi. Dulu pernikahan itu tidak terbatas, dibatasi. Kemudian dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, kemudian mereka diperlakukan sama ya, dilarang kejadian-kejadian seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Al-Quran dan Rasulullah saat itu sungguh-sungguh kalau dilihat pada zamannya itu satu kemajuan yang luar biasa. Gitu. Permasalahannya adalah, nah ini saya tingkatin nih level diskusinya. Apakah apa yang disampaikan Al-Quran dan Rasul itu sudah final? Dalam arti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinan. Atau itu adalah satu yang bersifat ongoing proses. Ya. Jadi misalnya, apakah bagian waris anak laki-laki 2, bagian anak perempuan 1 itu final, atau itu ongoing proses? Apakah perempuan jadi saksi itu nilainya setengah, ya perempuan harus kalau jadi saksi 2 orang sama dengan laki-laki jadi saksi 1 orang, itu apakah final atau ongoing proses? Karena kalau langsung dibikin selevel satu-satu itu akan menimbulkan pergolakan waktu itu yang dahsyat gitu. Apakah itu final atau ongoing proses? Apakah pembatasan istri seorang laki-laki dari 4 itu, dari banyak menjadi 4 itu final? Artinya sampai sekarang boleh dilakukan, atau ongoing proses? Pada akhirnya akan menuju monogami gitu. Nah, itu yang sebetulnya level diskusi kita, level pembicaraan kita. Kalau tadi Pak Karman bilang kita harus jadi wasit, gitu. Kita harus betul-betul memikirkan apakah itu final atau tidak. Baik, ada yang masih komentar. Ini skor sudah 5-3. Masih tersisa Pak Ida dan Pak Irham kalau mau komentar. Kalau tidak, ya kita cukupkan saja kuliah hari ini. Sampai di sini. Saya terus terang tidak akan menyimpulkan apapun selain menghitung skor saja. 3 lawan 5 gitu. 3 yang final, 5 yang ongoing. Prof ya, boleh. Ya silakan Bude. Sedikit Prof. Jadi kalau menjawab pertanyaan Prof tadi yang 7 kasus tadi ya. Ya. Kalau saya jadi teringat kepada kaidah fikih ya, yang la ijtihada biwujudin nas itu Prof.
Jadi ada dari ketujuh kasus itu ada nas-nas yang sorih gitu dalam Al-Quran, teksnya udah jelas bahwa sekian, misalnya seperti poligami, kalau yang saya lihat itu udah jelas, seperti warisan itu udah jelas. Tapi ada yang masih belum sorih gitu, seperti tadi yang tentang penciptaan wanita itu masih belum sorih. Dalam hadisnya juga menurut Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub itu jadi ada ulama yang memaknai kata wanita diciptakan dari tulang rusuk itu bukan dari tapi seperti. Ada yang seperti itu, Prof. Jadi menurut saya dari ketujuh itu ya kalau yang nasnya sorih ya final gitu. Tapi kalau yang belum sorih maka bisa dipertimbangkan. Ya seperti satu lagi, Prof, maaf, seperti kesaksian perempuan itu ya. Kan memang 2 berbanding 1 gitu ya. Tapi kalau ada di hal-hal yang darurat gitu ya, yang hanya ternyata yang saksinya hanya 1 perempuan itu bisa diterima, Prof. Waktu itu ada saya lupa ya ceritanya, ada gitu Rasulullah menerima persaksian hanya 1 bahkan wanitanya. Gitu, Prof. Demikian itu tambahan dari saya saja, Prof. Terima kasih. Iya, ini kayaknya Bunda Bibik kayaknya berharap saya berkomentar dan mendukung kayaknya gitu ya. Ya, Prof. Gini, kami mau dengar dari Prof. Ya, saya akan berkomentar kalau diizinkan. Ini karena sudah malam saja dan saya juga tambah lama, bukan tambah clear ini, tapi tambah pusing. Oke, begini. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, ya, itu semuanya dan saya yakini itu memandang laki dan perempuan itu sama, gitu. Dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, dalam kedudukannya sebagai khalifah. Misalnya ada surat Az-Zariyat itu disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian mengenai khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian juga disebutkan dalam satu ayat, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Itu artinya mereka sama ya. Kemudian ada ayat lain mengatakan man amila sholihan min zakarin aw unsa falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan. Nah, siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Walanaziyannahum bi ahsani ma kanu ya'maluna. Nanti di akhirat akan diberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kemudian ada juga ayat yang lain yang mengatakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu suku-suku bangsa supaya saling mengenal, dan tidak ada yang lebih mulia kecuali orang yang bertakwa. Jadi perempuan sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ard, itu punya kedudukan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pencapaian spiritual, gitu. Dalam hal bahwa dia bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan jalannya jelas, itu jalan ibadah. Jadi dalam hal ini puncak kemuliaan manusia itu bersifat hierarki, artinya laki-laki perempuan
bisa ada di puncak yang sama gitu, bisa ada di puncak yang sama dalam hal peribadahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menurut saya ya, maka konsep peribadahan itu yang harus menjadi ukuran kita. Gitu. Konsep peribadahan itulah yang harus menjadi ukuran kita dalam melihat peranan laki-laki dan perempuan. Gitu. Karena ibadah itu konsepnya adalah saya menyerahkan hidup saya, lahir saya, batin saya, jiwa saya, semuanya untuk diatur oleh Allah. Gitu. Makanya hukum itu dalam konsep usul fikih disebut khitabullah fi af'alil mukallifin, kehendak Allah terkait perbuatan manusia. Dan manusia yang sudah menyerahkan diri untuk diatur oleh Allah itulah manusia muslim. Jadi cara untuk mencapai puncak yang tadi yang disebut dengan takwa itu, di mana laki-laki dan perempuan bisa sama, sederajat, itu adalah melalui jalan ibadah. Dan ibadah itu artinya kita menyerahkan diri kepada Allah SWT untuk diatur oleh Dia, gitu. Bukan diatur oleh kita. Gitu. Makanya menurut saya tidak ada peluang bagi kita idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah. Kalau Allah sudah menetapkan satu perkara, kemudian kita pilih urusan yang lain atau perkara yang lain atau hukum yang lain gitu. Karena berarti kita belum Islam, belum menyerah untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait bagaimana cara laki-laki dan cara perempuan beribadah, itu sifatnya hierarki. Jadi puncaknya bukan satu gitu, puncaknya itu banyak. Sehingga setiap orang bisa naik ke puncak yang tertinggi sesuai perannya, lalu saling memandang dan dia melihat bahwa saya setara dengan Anda, tetapi di puncak yang berbeda. Karena itu kemudian menurut saya perdebatan gender itu kalau dilihat secara hierarki tidak akan terlalu tajam. Jadi misalnya begini, bagi laki-laki puncak ibadah dia sesuai yang diciptakan oleh Allah itu adalah untuk menjadi qawam bagi perempuan. Qawam itu artinya pelindung, ya, penolong, itu pengayom, pemberi nafkah buat perempuan. Gitu. Di situ sebetulnya puncak dari ibadahnya laki-laki sebagai laki-laki gitu. Jadi kalau dia tidak perform di situ, tidak menjadi pelindung bagi istrinya, tidak jadi penolong bagi istrinya, tidak menjadi pengayom bagi istrinya, nyusahin istrinya, ngeberatin istrinya dari segi ekonomi, membuat KDRT dan lain seterusnya, dia tidak sampai ke puncak gitu. Dia tidak bisa sampai ke puncak itu dan dia tidak bisa mengatakan saya lebih hebat dari Anda gitu. Atas dasar apa kok dia masih di bawah kok? Dia belum melakukan fungsinya di hadapan Allah sebagai laki-laki yang ditugaskan untuk menjadi qawam sebagaimana mestinya. Gitu. Di lain pihak, Allah menugaskan perempuan di puncak yang lain. Gitu. Misalnya bahwa di situ sebutkan fasalihatun qanitatun hafidhatun bima hafidallah. Itu adalah puncaknya perempuan di situ gitu. Ketika perempuan tidak melakukan itu, tidak melakukan fasalihatun qanitatun hafidhatun bima hafidallah, dia tidak bisa memandang dirinya setara dengan laki-laki di hadapan Allah gitu. Jadi ini menurut saya pangkal poinnya. Kita ini mau setara mau setara itu di hadapan siapa? Setara menurut kita atau setara di hadapan Allah? Kalau setara di hadapan Allah urusannya ketakwaan, dan ketakwaan itu urusannya adalah taat gitu. Taat terhadap apa yang Allah gariskan untuk masing-masing. Nah, jadi itu sebetulnya, makanya pertanyaan saya tadi, apakah itu ongoing atau
final itu sebetulnya dalam kerangka bahwa kalau itu final berarti ya itu yang harus kita kerjakan. Kalau itu ongoing, ya berarti harus dicari apanya alasan-alasan hukumnya. Karena semuanya itu ada dalam koridor kita ingin melaksanakan kehendak Allah. Gitu. Nah, pertanyaannya apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah itu? Apakah laki-laki dapat warisan 2, perempuan 1 itu final atau tidak? Itu. Apakah tadi persaksian perempuan setengah atau 1 itu final atau tidak? Nah, itu tentu masalah ijtihadi. Tetapi bahwa masing-masing punya peran sendiri-sendiri dan masing-masing punya puncak sendiri-sendiri, itu yang harus menjadi pandangan kita gitu, bahwa melalui puncak yang berbeda kita akan bisa sampai di titik yang sama di hadapan Allah dalam hal ketakwaan. Menurut saya yang lebih penting bagi kita itu adalah kita setara di hadapan Allah, bukan dalam hal rebutan fungsi gitu, atau rebutan pekerjaan, atau rebutan peran gitu. Ya tinggal tanya aja, tinggal evaluasi diri kita masing-masing. Saya melakukan ini karena Allah atau bukan? Ini peran dari Allah atau bukan gitu? Saya sudah melaksanakan peran ini dengan serius atau belum gitu. Nah, itu sebetulnya saya sudah sampai puncaknya belum di situ. Gitu. Jadi yang tadi itu ongoing atau final, Pak Dokter? Nah, mengenai hal itu kan saya sudah yang waris. Tadi kan saya sudah sebutkan skornya berapa tadi? 5-3. Tadi 5-3. Kalau jawaban Profesor final, yang 2 itu berbanding 1 sama Prof. Jadi 6-6 lah. Aduh, kaget. Sebentar, saya belum selesai jelasin. Begitu. Nah, terkait masalah warisan, saya setuju dengan terkait dengan 7 masalah yang tadi, sebetulnya jawabannya bisa berbeda-beda. Misalnya begini, terkait mana yang lebih dulu diciptakan, laki-laki atau perempuan. Saya ingat satu ayat yang di surah Al-Kahfi, dan itu sindiran buat iblis. Kata Allah, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wal khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Aku tidak pernah memperlihatkan kepada siapapun penciptaan langit dan bumi, bahkan penciptaan diri mereka sendiri, dan aku tidak menjadikan orang-orang yang sesat itu sebagai teman atau sebagai sebagai patron gitu kira-kira. Jadi nggak ada satupun dari kita, termasuk iblis sendiri, yang melihat penciptaan langit bumi dan termasuk penciptaan dirinya sendiri. Makanya kalau kita pakai konsep yang saya tawarkan itu wahyu memandu ilmu, dalam hal-hal yang kita tidak tahu, ya sudah merujuk saja ke hadis atau ke Al-Quran gitu. Al-Quran itu sudah pasti benar, cari hadisnya yang benar gitu. Kalau kata hadis begitu dan itu sudah sahih, apalagi riwayatnya Bukhari Muslim begitu, ya harus diterima gitu, karena kita mau mengatakan oh bukan kok, itu yang diciptakan dari jenis yang satu, itu yang diciptakan berbarengan atau bersamaan atau bagaimana, siapa yang mau mengkonfirmasi gitu. Siapa yang mau mengkonfirmasi? Akhirnya cuma dugaan-dugaan saja. Dan ini berbahaya gitu. Tapi kalau pakai konsep wahyu memandu ilmu dalam hal-hal yang kita memang tidak observasi, tidak kita lihat, sudah kita serahkan saja pada teks. Toh nggak ada ruginya juga sebetulnya siapa yang diciptakan duluan, siapa diciptakan dari siapa, karena pada akhirnya semua bisa berkedudukan yang sama. Itu kenapa mempermasalahkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Lalu ketika dikasih tahu menolak gitu. Menurut saya begitu kalau untuk urusan yang itu, urusan yang
apa tadi, penciptaan manusia ya, gitu. Karena misalnya terkait tadi wa khalaqa min wa basta minhuma, huma di situ baliknya kan min nafsin wahidatin wa zaujaha. Itu akhirnya kemana kalau dibilang nafsin wahidatinnya itu adalah jinsin yang lain selain Adam gitu. Itu akhirnya kemana huma itu? Itu pertama ya. Dalam kasus misalnya yang kedua, dalam kasus warisan, saya melihat warisan itu ta'abudi. Gitu. Saya melihat warisan itu ta'abudi. Kenapa? Karena setiap yang ta'abudi itu dijelaskan secara detail. Dan Bapak-bapak dan Ibu boleh lihat dalam Al-Quran, urusan warisan itu sangat detail sekali. Itu artinya adalah ini urusan ta'abudi. Dan tadi ketika berurusan dengan ta'abudi, maka tidak pantas ya, bagi seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, lalu dia memilih yang lain gitu. Nah, apalagi ada hadis nanti yang paling dulu dicabut itu ilmu waris gitu ya. Itu di akhir zaman itu. Jadi menurut saya ini ta'abudi gitu. Nah, karena ta'abudi ya nggak ada ruang bagi istihadi. Tentu laki-laki dapat warisan lebih besar dari perempuan itu dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk menjadi apa? Untuk mengurus saudara-saudaranya perempuan. Dan itu berlaku seumur hidup, garansi seumur hidup. Harus memperhatikan, mengurus mereka, mengurus anak-anak mereka gitu. Kan sebelum anak yatim yang lain, anak-anak saudara-saudara kita dulu tanggung jawab laki-laki sebagai kawam gitu. Nah, mengenai masalah persaksian itu ongoing. Jadi kenapa? Karena tadi kata Pak siapa? Pak Zaki, bukan. Pak Faisal, kita ini masyarakat itu sudah berubah, masyarakat industrialis di mana yang berperan bukan lagi kekuatan fisik, tetapi kekuatan profesional. Gitu. Dan kita lihat sekarang kenyataannya banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah profesional, apalagi sekarang sudah ada alat catat dan lain sebagainya. Gitu. Nggak, kalau bapak-bapak dan ibu lihat ayatnya, kalau saya tidak salah itu terkait catat mencatat hutang. Kalau catat mencatat hutang itu tidak sempat, maka harus pakai saksi kan gitu. Sekarang kan sudah ada catat mencatat hutang, namanya notaris. Dan notaris itu bisa laki-laki, bisa perempuan gitu. Jadi ilatnya itu adalah kepastian hukum. Nah, kalau catat mencatat itu bisa dilakukan laki-laki atau perempuan, bahkan lebih rapi dilakukan oleh perempuan, kenapa tidak gitu. Jadi urusannya itu bukan persaksiannya menurut saya ya, tetapi masalah kepastian hukumnya karena dalam masalah apa tuh, dalam masalah jual beli, hutang piutang, kepastian hukum itu penting. Masalah poligami, masalah poligami ini menurut saya dia final tapi fleksibel. Final tapi fleksibel. Final dalam arti sebanyak-banyaknya engkau 4. Tetapi Rasulullah dalam praktiknya mencontohkan bahwa dia monogami selama 23 tahun. Dan dia poligami selama 10 tahun. Karena itu, orang yang mau poligami atau mau monogami, itu dua-duanya dapat mencontoh Rasulullah SAW. Gitu kan, itu rahmatan lil alaminnya agama kita. Nah, kalau agama kita nabinya nggak nikah, itu yang repot. Sehingga untuk menjadi orang soleh harus tidak boleh nikah. Kan itu yang terjadi pada agama yang lain begitu. Menurut saya, kita dikasih alternatif begitu, itu memang sudah polanya Islam. Itu misalnya Rasulullah pernah menjadi orang yang sangat kaya, tetapi juga pernah menjadi orang yang sangat miskin supaya
orang kaya punya contoh pada diri Rasulullah, orang miskin juga punya contoh pada diri Rasulullah. Gitu. Mengenai masalah usia pernikahan, dicontohkan oleh Rasulullah setinggi-tingginya Siti Saudah, itu usianya ya, sudah nenek-nenek gitu. Semudah-mudahnya Siti Aisyah. Gitu. Nah, tentu kita harus mencari yang paling yang paling tengah di antara itu. Gitu. Rob, Gimana? ini sekedar humor saja nih. Saya punya hobi cari motor jadul. Tapi kalau cari pasangan yang termodern lah. Artinya begini, Rasulullah ngasih range gitu. Dan itulah bukti rahmatan lil alaminnya Rasulullah SAW. Saya kasih contoh lain ya. Rasulullah itu pernah selalu sholat awal waktu. Tetapi suatu ketika dia pernah sholat akhir waktu. Ya. Untuk menunjukkan apa? Itulah rentang waktu sholat. Gitu. Supaya umat kita sebagai umatnya mudah mengikuti beliau. Rasulullah pernah selalu jadi imam sholat. Tetapi dia pernah menjadi makmum. Gitu. Supaya apa ya? Kita supaya gampang ngikutin ya bahwa jadi imam. Kadang-kadang ya boleh jadi makmum juga apa-apa. Gitu. Jadi menurut saya di situ bukti rahmatan lil alaminnya. Masalah kemudian di mana rentangnya sekarang itu usia nikah, ya silahkan diputuskan secara hukum. Karena itu menurut saya ini adalah wilayah ijtihadi. Gitu. Tetapi rentang atasnya, rentang bawahnya sudah dibatasi. Rentang atasnya dalam poligami itu 4. Rentang bawahnya 1. Nggak boleh 0 gitu. Ya, kalau ada yang mengusulkan ya Rasulullah saya tidak nikah, dilarang. Ada juga yang nikah 10 kan disuruh lepas 6. Artinya beliau memberikan res itu ciri khas Islam gitu. Nah, jadi tinggal dicari di antara batas atas batas bawah itu mana yang paling cocok dengan kondisi zaman sekarang. Gitu. Rahmat dari Allah ini yang diwujudkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW jangan ditolak sama kita gitu. Jangan kemudian dibilang itu satu kelemahan, itu satu kelebihan buat kita. Dibanding kalau misalnya contohnya saklek seperti Nabi Isa misalnya tidak nikah, ya kalau mau soleh kayak beliau harus tidak nikah, dan itu yang dilakukan kan pusing gitu. Maksudnya bukan pusing, berat lah buat kita, mungkin nggak sanggup. Nah, terkait peran publik perempuan, ya terkait peran publik perempuan, bahwa perempuan itu adalah laki-laki itu kawam bagi perempuan. Sebetulnya begini, menurut saya ya saya setuju dengan Pak Ecep tadi bahwa adanya ayat ini itu memberikan tanggung jawab kepada laki-laki untuk bersikap baik, bersikap lembut, bersikap tanggung jawab terhadap perempuan. Itu adalah satu penghormatan Al-Quran, satu perlindungan Al-Quran terhadap perempuan yang diucapkan terhadap segerombolan laki-laki yang mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dalam kultur saat itu tidak begitu. Jadi ini bukan ayat yang mendiskreditkan perempuan gitu. Dan itu sampai sekarang masih menjadi puncaknya laki-laki gitu. Kalau laki-laki itu mau hebat di mata Allah, ya harus jadi kawamnya perempuan. Gitu. Nah, sekarang begini, kalau laki-lakinya tidak perform bagaimana? Kalau laki-lakinya tidak perform bagaimana? Apakah bisa posisi itu diambil alih oleh perempuan atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Saya ingin kasih jawaban seperti ini. Kalau di kampus, ya di kampus di Pasca saja misalnya, atau di mana di kampus kita lah, di UIN, atau jangan di kita lah, di satu kampus, Pak Presiden sudah ngasih SK ke rektor bahwa rektornya
Misalnya Pak Fuad, ya Pak Fuad. Kalau Pak Irfan. Fuad, ya umpamanya ya, mudah-mudahan suatu saat nanti. Ternyata Pak Fuad itu perform, dia menjadi rektor yang hebat, yang luar biasa, berkorban untuk universitasnya sehingga universitas itu jadi hebat. Ya dia sampai puncak, betul ya. Tetapi kalau beliau tidak perform, gitu, kemudian bawahannya itu protes, ini nggak perform nih orang, ini segala macam gitu, protes gitu. Kemudian tanpa izin dari Pak Presiden, seseorang duduk di kedudukannya Pak Fuad, acting as rektor. Bagaimana? Bagaimana itu? Kira-kira marah nggak itu Pak Presiden? Saya nggak nunjuk Anda kok. Kalaupun rektornya harus diganti, bukan Anda orangnya. Tapi yang lain, saya punya pilihan yang lain. Gitu. Jadi ini SK-nya itu, SK Kowam itu dikasih ke lelaki. Nah kalau lelakinya perform, itulah puncak dia sebagai hamba Allah melaksanakan tugasnya. Tetapi kalau dia tidak perform, maka jabatan itu tidak boleh diklaim gitu. Tapi kalau Anda mau bantu, ya silakan. Misalnya Pak Warek 1 mau bantu, Pak Warek 2 mau bantu, Pak Warek 3 mau bantu, Pak Warek 4 mau bantu, Pak Warek 5 mau bantu, semua mau bantu. Sebenarnya kerjaannya beres, padahal tidak perform, ya nggak masalah. Tetapi jabatan rektor itu nggak boleh diklaim. Karena SK-nya dari Gusti Allah. Gitu. Makanya dalam ayat tadi, posisi perempuan itu 3. Sholihatun, qonitatun, hafidotun, bima hafadullah. Ini kalau ini pemahaman saya ya, ya Anda boleh berbeda tentu saja. Kalau laki-lakinya perform, cukup dibutuhkan kualitas sholihatun. Cukup istrinya soleh saja. Laki-lakinya kaya, kuat, lahir batin, secara biologis juga oke, kemudian masih nafkah, ya lahir batin, romantis, dan lain sebagainya, cukup sholihatun aja perempuan itu. Yang mencoba mencocokkan diri dengan suaminya. Itu dandan mungkin, biar kelihatan keren, setaraf dengan laki-lakinya, jangan bikin malu lah gitu kira-kira. Artinya kalau mau diajak keluar sama suaminya, mandi dulu lah gitu, kira-kira gitu. Tetapi kalau suaminya tidak perform dengan baik, misalnya sering maksa, tidak romantis, dan sebagainya, butuh kualitas kedua, yaitu qonitatun gitu. Sebetulnya nggak setuju saya dengan keputusan dia, tetapi saya taat saja. Ya seperti saya sebetulnya tidak setuju dengan keputusan Pak Rektor itu, tapi saya sebagai bawahan taat saja. Kan gitu. Nah, tetapi kalau kualitasnya lebih rendah lagi, maka dibutuhkan kualitas yang ketiga dari perempuan. Hafidotun bima hafadullah. Kenapa? Karena kalau laki-lakinya sudah tadi kayak Pak Ayi ceritakan, sudah tidak mampu menafkahi lahir, tidak mampu menafkahi batin, tidak perform, ya, tidak romantis, dan sebagainya, kemungkinan besar dia akan mencari pelampiasan di luar. Karena itu kalau masih mau mempertahankan perkawinan itu dibutuhkan kualitas hafidotun. Nah, kalau itu puncaknya perempuan. Jadi kalau ada yang cukup dengan sholihatun untuk menghadapi suaminya itu, ada yang bisa ditambah dengan qonitatun, ada yang bisa ditambah dengan hafidotun. Nah, ini asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan perempuan yang khusus. Karena dia tidak taat sama suaminya. Kemudian ditampar kan gitu. Istrinya meminta agar dikisos, tapi hampir diberikan oleh Rasulullah, tapi kemudian Allah menurunkan ini surat teguran ini, ayat teguran ini, bahwa
SK-nya buat laki-laki kok. Nah, kalau Anda tidak setuju, gitu, ganti aja laki-lakinya. Jangan ambil jabatannya. Itu terkait apa tuh ayat yang tadi. Gitu. Nah, terakhir mengenai peran perempuan di ranah publik. Nah, karena ayat itu berkaitan dengan kondisi domestik di keluarga, betul-betul itu urusan domestik keluarga, bahwa di keluarga kepala rumah tangga itu adalah laki-laki, gitu, maka batasi saja ayat itu di situ. Adapun di ruang publik, ya, adapun di ruang publik, bisa saja karena kemampuannya tadi, apalagi di era industri, perempuan menjadi direktur di satu perusahaan, membawahi laki-laki yang lain, menjadi pimpinan satu negara, menjadi menteri, gitu. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia harus ingat bahwa kepala rumah tangganya adalah suaminya. Dan itu nggak boleh diambil, gitu. Karena SK-nya dari Allah, ketika ada yang protes, ya ditegur sama ayat ini. Untuk menegaskan kembali peran dan posisi laki-laki. Jadi gitu Pak Ecep, kalau pandangan saya ya, tentu ya ini perdebatan dan memang agak rumit bicara tentang masalah kesetaraan gender ini gitu. Tapi menurut saya intinya adalah kesetaraan gender itu hierarki, puncaknya banyak gitu. Karena kita ini setara bukan menurut kita, bukan menurut sesama, kita ini setara di hadapan Allah. Nah, di situ. Maka tanyakan saja tugas kita apa, lalu kerjakan sebaik mungkin, maka kita akan setara di hadapan Allah sebagai manusia yang taat, takwa, menjalankan apa yang dia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Kalau menurut saya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pendapat saya. Mungkin ada yang terlewat, tetapi saya yakin kita semua punya kesimpulan masing-masing, karena ini kan sama-sama belajar gitu. Tapi kalau bapak-bapak, saya belajar dari bapak-bapak, tentu tidak adil kalau saya menutup diri gitu. Karena itu saya kemukakan juga pendapat saya, walaupun sekarang sudah jam 11 malam. Mohon maaf kalau terlalu lama. Saya pikir cukup sekian ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Nanti rekamannya saya upload juga dan bisa direview. Tentu saya juga sering mereview apa yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Terima kasih, Prof. Oh, ini dikuat nih sama Pak Fuad. Ya, final tapi fleksibel. Oh, iya, Prof. Gitu. Poligami final fleksibel, Prof. Final fleksibel. Ya, Prof. kita Sepakat, punya istilah baru nih, final Iya. fleksibel. Ayo mangga ya. Mangga, Prof. Kita sami-sami. Saya tutup dulu rekamannya.